Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel Ramet Bonsai. Di video kali ini saya akan berbagi tips pengalaman atau tips usaha supaya dibanjiri pelanggan, juga dilancarkan segala urusan bisnisnya. Ikuti terus teman-teman, tips-tipsnya gitu. Ada 5 tips teman-teman. Oke, lanjut kita ke langkah pertama teman-teman. Kita itu harus langkah satu ya, maksud saya gitu ya. Pertama, kita jangan lupa namanya doa. Itu pertama ya, itu wajib ya, doa gitu ya. Kalau kita orang Islam gitu teman-teman, kita misalnya mau buka tempat itu, kita misalnya udah punya tempat nih usaha contohnya ya. Kan kemarin saya di video pertama kan udah ada eh, untuk cara-cara usahanya udah saya kasih tahu, udah kasih tips-tipsnya gitu, bahkan 10 loh itu langkah tips-tipsnya gitu. Ini hanya untuk yang, kalau yang video yang ini saya akan menjelaskannya tentang supaya lancarnya itu loh gitu. Nah, pertama kita satu, maksud saya gitu ya, satu, kita harus doa. Doanya yang bagaimana teman-teman? Doa itu ya semua orang bisa berdoa ya, tapi doanya itu kan harus benar-benar kita itu jangan sampai lupa. Saya kita keluar dari rumah nih, jangan lupa baca bismillah ya, bismillahirrahmanirrahim. Kita mau pergi ke tempat usaha itu harus bismillah ya. Jadi kita di jalan atau di tempat itu semuanya udah dipasrahin sama yang kuasa, sama Tuhan maksud saya gitu ya. Nah, juga teman-teman jangan lupa, kita kalau misalnya masih ada orang tua gitu ya, sering datengin orang tua. Nah, itu di situ teman-teman, doa orang tua itu sangat gitu, sangat namanya orang tua itu diijabah lah. Kalau orang Sunda itu mustajab gitu doanya. Seperti ini, kita kalau ke orang tua itu ya, kita harus sering-sering minta doanya aja. Kalau misalnya masih ada orang tua kita gitu, itu harus bersyukur, kita minta doanya, minta doa restu, atau mah pak atau bu gitu, doain saya usaha saya supaya lancar. Mungkin itu salah satunya, itu doa ya gitu. Kedua teman-teman ya, itu dari doa udah ya, semua ya udah saya katakan. Terutama dari ke orang tua jangan lupa ya, bismillah. Kita mau buka rolling door, kita buka usaha bismillah juga sama, insya Allah semuanya itu insya Allah lancar gitu. Jadi dijauhin dari mara bahaya segala macam. Biarpun kita udah doa terus tapi kita masih tetap celaka, itu mungkin udah takdir dari yang kuasa gitu. Enggak akan ini apa tuh, celakanya pun gitu, kalau itu udah ditakdirkan itu sama yang kuasa, yang real aja gitu. Mungkin kalau tanpa doa gitu, celakanya kita situ mungkin kita agak sedikit inilah gitu, ada campur setan segala macam ada mungkin. Nah, itu tips yang kedua teman-teman. Mungkin kalau saya gitu ya, namanya usaha itu ada bacaan-bacaan khusus gitu. Lagian kemarin di video yang pertama juga banyak yang komen saya itu minta bagaimana sih katanya supaya kita itu usaha itu makin lancar gitu. Memang ada bacaan khusus teman-teman ya. Saya juga malu sih bilangnya gitu ya. Ada bacaannya teman-teman. Kalau untuk usaha itu sebenarnya gitu. Ya pertama kita bismillah juga gitu. Ada bacaan khusus. Mungkin teman-teman bacaan-bacanya udah tahu. Tetap walaupun kamu udah tahu, kalau nggak diamalin juga nggak ada gurunya gitu. Saya maaf ya, saya bukan guru loh. Cuman harus ada yang ngasih tahu gitu. Kamu harus baca sekian atau harus baca ini gitu kan. Itu mungkin yang ngasih tahu itu mungkin guru gitu. Cuman saya bukan guru. Ini mah hanya untuk pemirsa aja gitu. Semuanya gitu. Yang baca video saya atau melihat video saya mudah-mudahan dimudahkan segala urusannya. Bacaan khususnya seperti ini teman-teman. Yang gampang-gampang aja. Tapi gampang menurut saya gitu, nggak gampang, karena itu doa itu kita itu harus ridho gitu. Ridho itu dalam arti jangan terpaksa gitu. Itu kan kita ada yang, kita hidup itu ada yang ngatur ya, Tuhan itu ya. Kita minta sama Tuhan. Doanya seperti ini teman-teman.
doa khusus saya yang suka saya jalankan. Saya juga nggak sukses se kamu bayangkan gitu, hanya menurut saya gitu. Usaha saya udah hampir di bengkel las terutama yang suka saya jalankan gitu, udah hampir 15 tahun gitu. Alhamdulillah gitu, kendala juga banyak, eh, pusingnya juga ada, tapi lancar-lancar aja teman-teman ya. Mungkin ini salah satunya bacaannya yang sering saya lakoni gitu. Kita itu hanya bacaannya itu teman-teman baca sholawat aja gitu ya. Sholawatnya yang gampang aja dulu, sholawat Jibril. Jadi maksud gampang itu pendek gitu. Jibril itu seperti ini teman-teman. Bacaannya shollallahu ala Muhammad, shollallahu ala Muhammad, shollallahu ala Muhammad, shollallahu ala Muhammad. Hanya 100 kali teman-teman ya, satu malam. Itu kalau di menitkan itu hanya 10 menit juga udah kelar ya untuk bacaan itu gitu. Untuk sholawat itu teman-teman, jadi nggak lama gitu ya. Asal kamu setiap hari, setiap malam, setiap kamu ingat baca itu. Tapi kamu harus niat, usaha saya supaya lebih maju lagi, rame lancar, dijauhkan segala yang susah-susah gitu, digampangkan segala urusannya. Mungkin seperti itu teman-teman untuk doanya gitu ya. Sholawat aja 100 kali dulu gitu ya. Kalau kamu pengen yang lebih gitu, bisalah di deskripsi saya gitu, tanya lagi gitu, atau di komen gitu yang lebih gimana gitu. Insya Allah saya kasih tahu kalau sebisa saya gitu. Nah itu yang kedua teman-teman ya. Itu bacaan yang khusus yang suka sering saya bacakan. Mau kemanapun saya baca itu alhamdulillah itu lancar teman-teman. Itu juga menyangkut loh, dari kerjaan kita lancar, konsumen kita tenang itu, enggak taruhlah enggak, jadi lancar aja gitu. Seperti itu teman-teman, karena kita juga usaha itu pengen lancar, pengen jujur, pengen semuanya lah gitu. Itu tips yang kedua itu banyak tuh tujuannya gitu. Bareng doa itu yang tadi pertama, yang kedua itu bacaan-bacaan khusus. Jadi kita itu nggak perlu datang ke orang pintar teman-teman ya. Kalau orang pintar itu kan, jadi kita itu sama aja, orang pintar juga kan harus baca apa cuman dibaca sama dia gitu. Jadi kita nyuruh orang gitu, suruh baca 100 kali, nyuruh orang. Nah hasilnya ya sama aja seperti itu ya. Ngapain kita harus nyuruh orang, kita aja yang baca seperti itu. Mudah-mudahan gitu kita kalau nyuruh orang kan siapa tahu dia itu bohong, atau siapa itu dia itu lupa gitu. Kalau kamu sendiri yang baca kan beda gitu. Seperti itu. Nah itu yang kedua. Yang ketiga teman-teman, tips yang ketiga, jujur. Jujur itu dalam arti banyak teman-teman. Jujur sama diri kamu sendiri bagus, jujur sama orang lain lebih bagus lagi. Contoh, sama diri kamu sendiri jujurnya seperti ini. Misalnya kamu nih sekarang usaha, padahal kita itu usaha itu lagi sepi gitu. Kita merasa lagi sepi nih, terus kita itu nggak jujur sama diri kita sendiri. Kita makan yang enak padahal kita lagi usaha lagi sepi, itu nggak boleh. Itu namanya nggak jujur sama diri kita sendiri. Kalau lagi usaha lagi nggak ada konsumen, nggak ada yang beli gitu, ya kita harus bagi-bagi lah supaya nggak keganggu gitu urusan kita gitu. Kalau kita gegabah dari menghadapi semuanya, itu namanya nggak jujur gitu. Jadi harus tanggung jawab juga teman-teman. Jujur itu harus tanggung jawab gitu ya, tanggung jawab sama konsumen. Jadi kita itu kalau sama konsumen, caranya, tipsnya teman-teman, kita itu harus usaha. Misalnya kita buka ini apa tuh, punya misalnya kayak saya nih bikin pagar gitu, kelas pagar gitu. Pertama kita harus muasin konsumen. Gimana sih muasin konsumen itu ya? Muasin konsumen itu harus benar-benar si konsumen itu dibikin
dibikin nyaman gitu. Nyaman itu dalam arti kita minta DP, dia ngasih gitu karena kita juga jujur sama dia gitu, nggak niat menipu lah, nggak niat apalah. Jadi jangan sekali-kali ngerugiin konsumen gitu. Kalau kita sekali aja ngerugiin konsumen, dalam arti ngerugiin itu loh, misalnya dia itu ngasih DP terus nggak dikerjakan sama kita atau telat gitu, banyak telatnya gitu. Kalau sehari 2 hari atau seminggu nggak apa-apa lah, kalau udah 3-4 bulan telatnya itu nggak wajar, itu namanya nggak jujur, kasihan konsumen. Jadi kita itu harus bisa cari-cari cara supaya konsumen itu lebih sayang sama kita, juga lebih menarik lah produk-produk kita itu di mata dia itu, supaya jadi kita itu harus benar-benar diolah gitu, si konsumen itu harus benar-benar puas gitu dengan cara penyampaian kita, cara pekerjaan kita itu. Seperti itu teman-teman, itu jujur itu seperti itu ya. Jadi jangan sekali-kali kita berbohong sama diri kamu sendiri, juga sama konsumen, sama semuanya lah. Berbohongnya itu dalam arti bisa kamu ngebohong apapun, ada trik-trik berbohong itu nanti saya kasih tahu. Ada berbohong itu banyak caranya supaya kamu tidak diomelin sama orang. Berbohong dikit nggak apa-apa gitu, itu hanya trik gitu mah ya, trik gitu. Jangan sampai itu berbohong itu yang membuat kamu jadi bumerang sama kamu, jangan itu. Harus benar-benar bisa menyesuaikan dengan kata-kata kamu gitu, berbohongnya gitu. Harus gimana lah supaya kamu lancar, cara-caranya banyak gitu. Itu kejujuran gitu ya, kejujuran yang harus kamu terapkan setiap kamu usaha itu ya. Jujur itu ya tadi udah. Yang ketiga itu jujur teman-teman. Ini yang tips yang keempat gitu ya, disiplin dalam arti ini teman-teman, disiplin permodalan, disiplin cara bahasa kamu, penyampaian bahasa itu loh. Bahasa misalnya kita dapat konsumen, Pak, Bu gitu, kita itu harus nyapanya itu harus tepat, disiplin, pas gitu bahasanya, jangan sampai menyinggung dia. Saya dulu pernah, pengalaman saya loh, pernah saya salah kata sedikit aja, padahal itu si bapak itu udah sering saya banyolin gitu, sering saya, jadi udah saking kenalnya gitu sama pelanggan saya itu. Saya salah dikit aja bahasa itu, dia itu sampai sekarang lari, dia nggak datang lagi ke tempat saya, nggak pesan lagi, padahal dia masih banyak itu kesalahannya sedikit loh. Jadi orang itu jangan disamakan. Kemarin dia itu baik, siapa tuh hari ini dia itu lagi pikirannya lagi kacau lah gitu. Jadi kita itu harus dimulai lagi ketemu sama, misalnya kita ada pelanggan kita satu nih, misalnya si pelanggan itu misalnya lagi kemarin itu misalnya udah ke rumah gitu ya, kemarin misalnya kita ngobrol bla 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 bla, ngobrolnya yang enjoy gitu, kena tag ngobrol sini kena, kalau sini ngobrol sini kena, terus besok lagi ketemu itu lagi dibahas. Jangan teman-teman, berbahaya. Kita mulai lagi dari awal lagi, kita bahasa sopan lagi munculin pertama, nanti kalau udah ketemu kita ke situ lagi nggak apa-apa gitu. Tapi kalau bisa itu jadi diperbaiki, jangan terlalu banyak bercanda gitu. Kalau disiplin itu seperti itu teman-teman. Itu sama konsumen terutama ya. Insya Allah si konsumen itu bisa 5-6 kali belanja sama kamu. Itu maksud saya itu, supaya banjir orderan itu di situ. Jadi kita harus benar-benar bisa nimbang-nimbangnya si konsumen itu. Semua kita juga sama konsumen, kita suka beli sepatu, suka beli bunga seperti ini teman-teman ya. Gitu, kalau kita salah dikit aja bahasanya, kita kan konsumen, dia itu ngejual ini bunga ini bagus sekali gitu, kalau dia salah dikit aja kita kecewa sama dia. Itu seperti itu sama semua orang konsumen, saya konsumen, dia konsumen, semuanya konsumen, semua pengen usaha, semuanya pengen dihargai. Seperti itu konsumen, semuanya konsumen. Nggak ada namanya bukan konsumen, semuanya konsumen, karena semua orang suka belanja, semua orang pengen dihargai, semua orang pengen pengen untung.
Salahnya bagaimana? Ya itu salah satunya. Pertama, kita walaupun kita untung di muka dia itu, benar-benar kita jangan jangan merasa rugi kita. Harus dia dulu yang diuntungkan. Pembeli dulu yang diuntungkan, baru kita untung. Tuh, tips-tips yang keempat itu yang disiplin itu tadi. Nah, sekarang yang terakhir teman-teman, yang tips yang kelima. Nah, ini rame nih yang kelima ya. Misalnya kita buka usaha bengkel lah kayak tadi saya, atau buka warung lah, atau buka ruko, atau buka PT apa gitu. Mungkin ini teman-teman, pemasaran. Nah, pemasaran itu alias sales gitu ya. Kan kalau perusahaan besar harus ada salesnya gitu ya, harus ada marketing atau apa gitu. Kalau perusahaan kecil seperti saya kan nggak perlu, cuman sebagian besar mungkin ya ada yang pakai sales, itu namanya marketing gitu ya. Kalau kata orang Sunda, tukang order gitu. Nah, kalau menurut saya gitu teman-teman ya, kalau usaha kita itu harus didampingi seorang sales gitu. Selalu aja harus ada sales. Kalau nggak ada sales, kita usaha sepi. Itu salah teman-teman. Salah sekali. Jadi kita itu sebagai pengusaha, sebagai owner, sebagai yang punya perusahaan, harus pintar-pintar kita. Jangan selalu kita jadi tumpuan si sales itu. Jangan selalu jadi pikiran itu, oh kita kalau nggak ada sales repot nih, kalau dia sebulan 2 bulan repot. Bagaimana dia kalau misalnya dia pindah, repot dong kita. Jadi kita itu harus buka usaha itu harus jadi sales juga. Penting itu. Salah satu mungkin itu dari, kalau persen itu 70% gitu itu harus ada di diri kita, itu seorang sales. Kita kalau usaha apapun itu sales harus ada di diri kita. Walaupun kita udah dibiasain gitu pakai orang sales, tetap kita itu harus, mereka itu hanya 30% gitu yang bantuin kita itu 70 itu kita salesnya. Seperti ini teman-teman, misalnya kita lagi pemasangan pagar ya, misalnya contoh nih, sales sedikit cara pemasaran. Misalnya kita sudah lagi pasang nih, kan biasanya kan ada orang kerja nih kalau masang, ya kita mundur dikit lah, anak-anak, bapak atau saya gitu mau pergi dulu ya, ada perlu, bohong tuh ya sama anak-anak, padahal kita mau order sedikit karena tadi pas lewat ada yang lagi kelihatannya ada yang pengen pesan pagar gitu, kelihatan rumahnya belum dipagar. Nah, kita tinggalin dulu anak-anak di situ, tunggu sebentar, bapak ada perlu dulu gitu. Nah, kamu pergi ke sana, tawarin ke situ, itu kesempatan kamu di situ. Jadi kan kamu jarang lewat ke situ, mungkin ya dari seumur hidup kamu baru kali itu lewat situ kamu, karena masang pagar itu rata-rata satu orang satu kali. Kalau pelanggan bisa 5 kali 6 kali, itu pun saudaranya, kakeknya, neneknya, apa siapanya yang pesan gitu, itu namanya pelanggan ya gitu. Dia mah tetap satu orang satu kali biasanya gitu. Kalau pagar, kalau kanopi apa segala macam gitu, paling jadi satu paket tetap satu kali ya gitu. Seperti itu. Jadi jangan disia-siakan kesempatan yang itu. Kalau kamu lagi masang, kamu tinggalin sebentar, kamu tawarin tetangganya, Pak, barangkali bapak butuh pagar atau kanopi, kebetulan saya lagi pasang nih di samping tuh, di rumah Pak Anu, kan enak gitu kita nawarinnya, karena kita punya power itu lagi masang. Oh, masang di mana Pak? Nah, di situ ada tuh, saya masang tuh mobil saya. Oh iya, berapa per meternya? Kan langsung jadi. Itu kan cepat banget itu dapat orderan, karena dia itu percaya sama kita. Walau DP pun nggak susah, minta uang DP pasti dia ngasih, karena dia percaya. Itu juga udah dipasang, juga bagus, pekerjaannya rapi, itu tanggung jawab gitu. Begitu teman. Jadi kita harus benar-benar, jadi jangan ngandelin itu seorang sales gitu ya. Jadi kita itu harus jadi sales sebagai ownernya, sebagai yang punyanya gitu. Begitu aja teman-teman. Jadi untuk 5 tips ini mudah-mudahan bermanfaat bagi semua.
selanjutnya juga jangan lupa gitu ya, berdoanya itu pertama jangan lupa gitu. Mudah-mudahan bermanfaat video ini teman-teman bagi semuanya, terutama seluruh Indonesia lah gitu, karena saya ngomong Sunda ada, ngomong bahasa Indonesia juga ada gitu. Mudah-mudahan bermanfaat semuanya, amin. Semoga kalian semuanya sukses selalu. Tips-tips dari saya mudah-mudahan bermanfaat, itu ada doa-doa juga gitu. Saya insya Allah itu saya dengan senang hati gitu menyampaikannya, jadi nggak dibuat-buat itu, karena saya sering menjalankan gitu. Mudah-mudahan kalian juga bisa sukses, bisa lancar, dimudahkan segala urusannya. Semoga sukses selalu semuanya. Jangan lupa subscribe dan komennya ya untuk channel Ramit Bonsai, karena channel ini gitu cita-citanya ingin naik terus gitu, karena saya dibarengi dengan promosi pekerjaan saya juga, sebagian besarnya itu di bonsai juga, itu untuk hiburan saya. Mancingnya juga ada, mancing ikan maksud saya gitu, itu hiburan juga. Kalau perusahaan itu di perbesian. Sekian dulu, wassalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat selalu.